Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu semangat ya, meskipun kita masih belajar matematika secara jarak jauh dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang program linier. Apa ya program linier itu? Program linier dapat diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Atau program linier juga adalah materi yang membahas tentang optimasi masalah yang terkait dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu biaya. Misalnya untuk mencari keuntungan atau memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan suatu biaya produksi. Nah, itu contohnya. Atau bisa juga masalah-masalah lainnya. Begitu ya, yang terkait dengan maksimum dan minimum. Nah, untuk menyelesaikan program linier, biasanya kita solusinya itu berupa gambar ya, atau bisa dibantu dengan gambar solusinya. Nah, untuk menggambar program linier, kita butuh daerah penyelesaian. Oke, untuk mencari daerah penyelesaian di sini Ibu sudah siapkan dua contoh ya. Yang pertama, daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 7 adalah itu. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian, kita gunakan metode tabel untuk mencari titik potong terlebih dahulu gitu ya. Jadi cara yang pertama kali kita lakukan adalah mencari titik potong sebelum kita menggambar. Nah, titik potongnya ya titik potong dari soalnya. Jadi titik potong dari X plus Y kurang dari 7. Oke. Nah, untuk mencari titik potong ini kita harus nolkan salah satu variabelnya ya. Jadi kalau misalnya di sini saya mau nolkan X-nya dulu. Jadi X-nya 0, X 0 ya ditambah Y kurang dari sama dengan 7, berarti Y sama dengan 7 gitu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya dia sama dengan 7 gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya mau nolkan, tadi kan sudah X, berarti sekarang gantian yang Y. Berarti X ditambah Y-nya berubah jadi 0, berarti X ditambah 0 kurang dari sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 gitu ya. Jadi ketika dia Y-nya 0, X-nya itu bernilai 7. Nah, udah ketemu nih sekarang titik potongnya. Lanjut kita tinggal gambar. Gambarnya artinya kita di sini punya titik 0,7 dan 7,0. Oke, kita gambar di sini titik 0,7 dan 7,0. Kalau udah digambar titiknya, sekarang tinggal dua titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini Ibu punya dua titik yang sudah dijadikan garis itu menjadi garisnya X plus Y sama dengan 7. Sedangkan tadi di soal itu mintanya bukan sama dengan ya, tapi X plus Y kurang dari sama dengan 7 gitu kan. Nah, nggak cukup kita sekedar gambar garisnya aja. Sekarang kita harus mengetahui letak arsirannya ya, letak arsirannya di situ tuh yang Ibu gambar warna pink. Tapi kenapa sih kok warna pinknya di situ, sedangkan daerahnya kan bisa aja di atasnya yang warna pink itu ya. Nah, kenapa warna pinknya itu di daerah sebelah sini atau di daerah bawah? Misalnya gini caranya, kita ambil satu titik ya, satu titik. Misalnya saya ambil di sini titik 0,0 ya, titik 0,0. 0,0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang ada di soal. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti X-nya 0 ditambah Y-nya 0 juga. 0 ditambah 0 kurang dari 7. 0 kurang dari 7. Betul enggak 0 itu kurang dari 7? Iya, betul ya. Atau memenuhi ya, 0 itu kurang dari 7. Nah, karena titik 0,0 ini memenuhi kurang dari 7, sehingga arsiran ping-pingnya ini mengarah ke 0,0. Kayak gitu. Tapi kalau dia tadi nilainya itu tidak memenuhi, berarti tidak memenuhi 0,0 itu tidak memenuhi X ditambah Y kurang dari sama dengan 7, artinya arsiran pingnya ini menjauhi 0,0 gitu ya. Oke, oleh sebab itu daerah penyelesaiannya ini adalah daerah arsiran warna pink ini yang mengarah ke 0,0 gitu ya. Oke, bisa lanjut ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini sama perintahnya menentukan daerah penyelesaian ya, menentukan daerah yang memenuhi gabungan dari 4 pertidaksamaan linier.
Oke, tenang. Di sini 4 pertidaksamaan linier. Yang pertama X kurang X lebih besar dari sama dengan 0 ya. Itu syaratnya Y juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Oke, berarti nanti arsirannya itu nggak boleh sampai negatif-negatif tuh. Berarti hanya daerah yang positif aja yang harus kita arsir gitu ya. Lanjut. Di sini ada X plus Y kurang dari sama dengan 5 dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, yang menjadi perhatian di sini ada X plus Y kurang dari sama dengan 5. Sama seperti contoh soal nomor 1 tadi. Kita harus tentukan dulu titik potong di X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, lihat di sini. Di tabel, ini kan ada dua tabel ya. Tabel yang di sebelah kiri ada tabel X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, ini Ibu menentukan nilai X-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya itu berapa? Nah, ketika X-nya 0 berarti 0 ditambah Y kurang dari 5, berarti Y sama dengan 5, gitu ya. Lanjut kayak tadi, sekarang gantian, berarti Y-nya yang sama dengan 0, berarti X ditambah 0 kurang dari sama dengan 5, berarti X sama dengan 5, gitu ya. Oke, clear ya untuk tabel yang pertama, tabel X plus Y kurang dari sama dengan 5. Lanjut tabel yang di sebelah kanan. Tabel yang di sebelah kanan ini tabel 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Sama caranya seperti tadi ya, kita nolkan di salah satu variabelnya. Misalnya saya mau nolkan Y, X-nya dulu ya. Jadi 2X plus Y kurang dari 6, berarti 2 dikali 0 ditambah Y kurang dari 6. Berarti Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 6, gitu ya. Lanjut, sekarang saya mau nolkan yang Y-nya, berarti 2X plus 0 kurang dari sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, berarti X sama dengan 3, gitu ya. Oke, untuk tabel udah selesai nih. Sekarang selanjutnya tinggal kita gambar. Tapi gambarnya gimana? Kan ini garisnya ada banyak nih, ada pertidaksamaannya ada banyak. Kita gambarnya hanya di satu bidang kartesius gitu ya. Jadi satu bidang kartesius tapi nanti ada beberapa garis. Nah, kayak gini. Yuk, sekarang kita mau gambar garis yang ini nih, 0,5 dan 5,0. Oke. Kita gambar di sini dan kita buat suatu garis. Oke, dapat ya garis yang pertama. Di situ kita lihat ada garis X plus Y kurang dari sama dengan 5. Lanjut. Yang kedua, kita gambar 0,6 dan 3,0. Oke, kita gambar di situ dan kita dapat juga garis yang kedua di situ ya, ada garis 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya sama kayak tadi tinggal kita arsir. Nah, arsirannya itu kita menentukannya satu persatu. Arahnya kemana? Yuk, coba kita lihat yang X plus Y kurang dari sama dengan 5. Sama kayak tadi kita uji di titik 0,0 ya. Di titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah Y kurang dari 5. 0 kurang dari 5. Memenuhi nggak 0 itu kurang dari 5? Iya, betul ya, 0 itu kurang dari 5. Sehingga arsiran pada garis X plus Y kurang dari sama dengan 5 itu mengarah ke 0,0. Tapi ingat, tadi kan ada syaratnya. Syaratnya dia arsirannya itu nggak boleh sampai melebihi, nggak boleh sampai ke negatif ya. Berarti dia hanya sampai di titik yang positif ini. Ya, batasnya di 0. Lanjut, di garis yang kedua. Sama juga tadi, diuji di 0,0, memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi, berarti arsirannya dia menjauhi 0,0. 2X plus Y, berarti 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari 6. 0 ditambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Betul ya, 0 itu kurang dari 6. Memenuhi ya. Sehingga arsiran 2X plus Y ini juga mengarah ke 0,0 ya, atau mengarahnya ke bawah. Sehingga kita lihat di sini arsirannya. Nah, daerah yang mendapat dua arsiran itu daerah yang berwarna kuning ini. Ya, sehingga daerah yang berwarna kuning inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari gabungan keempat pertidaksamaan linier X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X plus Y kurang dari sama dengan 5, dan Y 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Inilah daerah penyelesaiannya. Gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu ya tentang program linier, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan video ini bermanfaat serta dapat memberikan pemahaman meskipun kita belajar secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.